Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model-model pengembangan media dan teknologi pembelajaran. Kami terdiri dari 4 orang anggota. Yang pertama Dika Eltriana, yang kedua Doni Kuswandi Saputra, yang ketiga Mutia Lasya, dan yang keempat Yazid Baresi Fadli. Globalisasi sebagai hasil dari dinamisme modernitas senantiasa melibatkan hubungan sosial yang tidak terikat jarak dan waktu, yang merupakan refleksi dari pengetahuan. Realitas tersebut diindikasikan melalui perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Kemajuan teknologi ini menuntut dunia pendidikan untuk mengembangkan sebuah model pembelajaran yang bisa mengikuti perkembangan teknologi informasi. Model pembelajaran sangat penting untuk diperhatikan guna tercapainya tujuan pembelajaran. Namun ternyata, masih banyak pendidik yang mengalami kesulitan dalam menerapkan model-model pembelajaran karena ketidakpahaman sintak yang ada pada model tersebut dan tidak bisa menyiasati waktu yang ada sehingga kurang termotivasi menerapkannya. Padahal sebenarnya, para ahli telah merumuskan banyak model pembelajaran. Model-model pembelajaran tersebut antara lain seperti model AD, Assure, Pi, Hanafian and Peck, Gagnon and Briggs, Dick and Carey, dan lain-lain. Namun, tidak semua model pembelajaran dapat digunakan untuk mengembangkan media dan teknologi pembelajaran. Dari beberapa model pembelajaran telah disebutkan, tentu memiliki karakteristik masing-masing. Selain itu, setiap model juga dapat diarahkan sesuai dengan jenis produk pembelajaran yang dikembangkan. Materi ini sangat penting untuk dipelajari, karena kedepannya kita sebagai calon guru pendidikan agama Islam tentu juga dituntut untuk menerapkan proses pembelajaran dengan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Sehingga, penting bagi kita untuk mengetahui model-model pembelajaran apa saja yang dapat digunakan untuk mengembangkan media dan teknologi pembelajaran yang pada akhirnya dapat kita terapkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Yazid. Beberapa pengertian model menurut para ahli yaitu yang pertama menurut Prawira Dilaga. Ia mengartikan model sebagai tampilan grafis, prosedur kerja yang teratur dan sistematis, serta mengandung pemikiran bersifat penjelasan dan juga saran. Selanjutnya, pribadi mengemukakan model yaitu sesuatu yang menggambarkan pola pikir, keseluruhan konsep yang saling berkaitan, konkretisasi teori, dan analogi serta representasi dari variabel yang ada di dalam teori. Menurutnya, model menggambarkan prosedur yang ditempuh untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang efektif dan efisien. Sedangkan Jong dan Jolingen mengemukakan definisi model yang berhubungan dengan belajar dan pembelajaran. Menurut mereka, model merupakan representasi dari suatu sistem yang berkenaan dengan variabel atau konsep yang dapat digunakan untuk memprediksi perilaku sistem dengan cara simulasi. Berdasarkan beberapa definisi dari para ahli yang tadi disebutkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud model ialah menjalankan konsep dan teori ke dalam bentuk fisik dalam bentuk tampilan grafis atau prosedur kerja berdasarkan standar tertentu yang digunakan untuk mengarahkan suatu kegiatan agar mencapai hasil yang maksimal dengan skema yang terpola dan tahapan yang sistematis. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian pengembangan. Di sini kami mencantumkan beberapa tokoh terkait pengertian pengembangan. Yang pertama, Seals dan Risi mendefinisikan pengembangan adalah proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Nah, spesifikasi desain ini maksudnya adalah suatu produk yang dirancang baik dalam tingkat makro seperti program dan kurikulum maupun dalam tingkat mikro seperti modul, silabus, dan RPP. Adapun yang dimaksud dengan bentuk fisik dalam definisi tersebut merujuk pada teknologi cetak, audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Yang kedua, menurut Refoot, mengatakan bahwa pengembangan adalah produksi aktual dari konten dan bahan belajar berdasarkan fase desain. Nah, fase desain ini maksudnya adalah tahapan-tahapan sistematis yang dimulai dengan menganalisis kebutuhan, merumuskan tujuan, mengembangkan instrumen penilaian, strategi, bahan, dan evaluasi pembelajaran. Berdasarkan berbagai definisi seperti yang dijelaskan yang tadi saya sebutkan, maka kegiatan pengembangan didasari oleh 4 alasan utama,
yakni yang pertama, melanjutkan produk yang sudah ada, yang kedua, memodifikasi atau mengubah, yang ketiga, menggabungkan elemen-elemen penting, dan yang keempat, membuat produk baru. Dari pengertian model dan pengembangan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model pengembangan adalah sebuah proses desain konseptual dalam upaya peningkatan fungsi dari model yang telah ada sebelumnya melalui tahapan-tahapan yang sistematis demi meningkatkan kualitas tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya mengenai pengembangan media dan teknologi pembelajaran. Nah, sebenarnya banyak model pengembangan pembelajaran yang telah dirumuskan oleh ilmuwan teknologi pembelajaran. Namun, tidak semuanya dapat digunakan untuk mengembangkan media dan teknologi pembelajaran. Gustafson and Branch membagi model pengembangan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, model yang berorientasi ruang kelas atau classroom oriented models. Yang kedua, model yang berorientasi produk atau product oriented models. Dan yang ketiga, model yang berorientasi sistem atau system oriented models. Nah, setiap model ini dapat diarahkan sesuai dengan jenis produk pembelajaran yang dikembangkan. Misalnya, jika mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh, blended learning atau e-learning, maka model yang sesuai adalah model yang berorientasi sistem, dan salah satunya adalah model Dick and Carey. Begitu pula jika mengembangkan bahan ajar, media, dan strategi pembelajaran, maka model yang sesuai adalah model yang berorientasi ruang kelas, dan salah satunya adalah model Azure. Yang pertama, model Azure. Model Azure dikembangkan oleh Sharon Smaldino, James Russell, Robert Heinich, dan Michael Molenda dalam buku yang berjudul Instructional Technology and Media for Learning atau yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Teknologi Pembelajaran dan Media untuk Belajar. Penamaan Azure ini diangkat dari komponen Analyze Learner Characteristics, State Standard and Objectives, Select Methods, Media and Materials, Utilize resources, require learner participation, evaluate, and revise. Adapun langkah-langkah dalam mendesain media dan teknologi pembelajaran model Azure adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis karakteristik peserta didik. Beberapa bagian penting untuk dipertimbangkan dalam menganalisis karakteristik peserta didik adalah yang A, karakteristik umum atau general karakteristik yang mencakup deskripsi kelas secara keseluruhan termasuk umur, tingkat, gender, latar geografis, agama, suku, dan ras. Yang B, pengetahuan atau kompetensi prasyarat yang menggambarkan jenis kemampuan, keterampilan, atau kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik sebelum mengambil mata kuliah atau pelajaran tertentu. Yang C, gaya belajar atau learning style peserta didik. Yang kedua, menentukan standar dan tujuan pembelajaran. Standar yang dimaksud adalah kemampuan baru yang dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran mencakup tujuan yang diangkat dari kurikulum dan standar teknologi, termasuk penggambaran tentang hasil kinerja peserta didik yang dibangun atau dikembangkan pada satuan pendidikan atau menurut standar nasional pendidikan. Menurut Smaldino dan kawan-kawan, pentingnya menyatakan standar dan tujuan adalah untuk menjangkau 3 dasar komponen penting dalam perencanaan model Azure, yakni yang pertama, dasar untuk memilih strategi, metode, dan media, yang kedua, dasar untuk melaksanakan penilaian, dan yang ketiga, dasar bagi harapan atau ekspektasi belajar peserta didik. Yang ketiga, memilih strategi dan sumber atau metode, media, teknologi, dan materi. Dalam pemilihan strategi pembelajaran, harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Selain itu, juga memperhatikan gaya belajar dan motivasi siswa yang nantinya dapat mendukung pembelajaran. Tujuan pemilihan strategi ini ialah mengarahkan siswa untuk belajar secara mandiri atau self-regulated learning. Selanjutnya, dalam memilih teknologi dan media, ada beberapa hal penting dan perlu dipertimbangkan seperti seberapa pentingkah peran media dan teknologi dalam kegiatan pembelajaran, media dan teknologi apakah yang paling mudah dan praktis untuk diterapkan pada sebuah pembelajaran, apakah diperlukan piranti khusus dalam menerapkan media tersebut, seberapa jauhkah hasil yang diharapkan dari penggunaan media dan teknologi, dan bagaimanakah efektivitas penggunaan media dan teknologi dalam pembelajaran. Adapun dalam memilih materi atau bahan ajar, perlu memperhatikan 3 langkah yaitu 1. Memilih materi yang tersedia, 2. Memodifikasi materi yang sudah ada, dan 3. Mendesain materi yang baru. Langkah yang keempat yaitu
memanfaatkan sumber. Bagian ini mencakup langkah untuk menentukan peranan instruktur, pendidik, atau pengembang sebagai guru untuk memanfaatkan media, teknologi, bahan ajar untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Untuk memudahkan pemanfaatannya, dapat dilakukan melalui proses 5P, yaitu 1. Preview, meninjau media, teknologi, dan bahan ajar. Yang kedua, prepare, menyediakan media, teknologi, dan bahan ajar, yang berarti praktik menggunakannya sebelum pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, prepare environment, mempersiapkan lingkungan belajar yang memadai, yang berarti sarana dan prasarana atau fasilitas yang dapat menunjang proses pembelajaran. Yang keempat, prepare the learners, mempersiapkan peserta didik, bagaimana melibatkan peserta didik sepenuhnya dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima, prepare the learning experience, mempersiapkan pengalaman belajar yang mencakup kondisi dan strategi pembelajaran. Langkah yang kelima yaitu melibatkan partisipasi peserta didik. Untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran sangat diperlukan. Langkah yang terakhir yaitu evaluasi dan revisi. Nah, setelah melaksanakan pembelajaran, sangat penting bagi guru untuk melakukan evaluasi guna mengetahui dampak dari pelaksanaan pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa. Evaluasi ini tidak hanya terbatas pada tingkat pengetahuan yang dicapai oleh siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran, tetapi juga mengukur keseluruhan proses pembelajaran termasuk dampak dari penggunaan media dan teknologi. Nah, jika nantinya didapatkan kelemahan atau kekeliruan termasuk tentang bahan ajar, maka guru perlu melakukan revisi untuk mendapatkan perbaikan sebagai persiapan untuk digunakan pada hari berikutnya. Evaluasi dan revisi ini harus selalu dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Model yang kedua yaitu model PIE atau dikenal dengan model PIE, kepanjangan dari Plan, Implement, dan Evaluate. Model ini dikembangkan oleh Timothy Genobi, Donald Estepich, James Lehman, James Russell, dan Anne Ottenbeit-Levitz melalui bukunya yang berjudul Educational Technology for Teaching and Learning. Model ini dikhususkan untuk pengembangan teknologi pembelajaran yang dapat digunakan oleh pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran. Tahap-tahap perencanaan pembelajaran menggunakan PIE model. Yang pertama, perencanaan atau plan dulu. Perencanaan difokuskan pada apa yang sesungguhnya peserta didik butuhkan untuk belajar, termasuk kapan, mengapa, dan bagaimana cara yang efektif untuk mendapatkan hasil belajar yang baik dan berkualitas. Hasil dari perencanaan ini biasanya berupa RPP atau semacamnya. Perencanaan dilakukan untuk membantu pengembang pembelajaran dalam menggambarkan secara jelas tentang pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki peserta didik sebelum melaksanakan pembelajaran. Nah, dari tahap perencanaan ini ada 3. Yang pertama, membuat rencana waktu kegiatan. Yang kedua, menentukan alat bantu pembelajaran. Dan yang ketiga, mengetahui karakteristik peserta didik. Yang kedua, yaitu implement atau pelaksanaan. Implementasi atau pelaksanaan difokuskan pada meletakkan perencanaan dalam tindakan berdasarkan kendala dan hambatan yang mungkin terjadi dengan menggunakan bahan pembelajaran yang telah dipilih sebelumnya dan berbagai bentuk aktivitas yang menunjang pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap ini, yaitu penerapan atas desain perencanaan yang telah dibuat oleh guru. Dalam tahap ini, guru melakukan interaksi belajar mengajar dengan menggunakan berbagai metode, strategi, dan teknik pembelajaran, serta memanfaatkan media pembelajaran yang telah dibuat ke dalam proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran berlangsung secara bertahap, sehingga terbentuk alur yang konsisten, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, hingga kegiatan akhir. Dalam melakukan proses belajar mengajar, guru harus memperhatikan alokasi waktu yang telah dibuat, sehingga pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan di dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga, evaluate atau evaluasi. Nah, evaluasi adalah alat untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Dengan evaluasi, dapat diukur kualitas dan kuantitas pencapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi ditekankan pada bagaimana menilai efektivitas media, teknologi, strategi, dan bahan pembelajaran yang dilakukan. Evaluasi ini ada 2. Yang pertama, evaluasi untuk peserta didik dan guru, dan yang kedua, evaluasi untuk program. Evaluasi yang pertama yaitu untuk peserta didik dan guru.
Guru menilai perubahan tingkah laku pada peserta didik, apakah tujuan pembelajaran yang telah dilakukan berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Jika tidak tercapai, maka diperlukannya adanya evaluasi bagi peserta didik. Evaluasi harus mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Evaluasi belajar aspek kognitif atau pengetahuan dapat dilakukan dengan ujian tulis, lisan, dan daftar isian pertanyaan. Evaluasi belajar aspek efektif atau sikap dapat dilakukan dengan daftar sikap isian dari peserta didik itu sendiri. Evaluasi aspek keterampilan dapat dilakukan dengan ujian praktek, analisis tugas yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, tentu dengan kekurangan dan ketidaktercapaian tersebut yang dilakukan oleh peserta didik akan menjadi evaluasi tersendiri bagi guru untuk memperbaiki cara mengajar, pemilihan materi, media, dan lain-lain, sehingga pembelajaran selanjutnya menjadi lebih mudah. Yang kedua yaitu evaluasi untuk program. Jika program tidak berjalan dengan baik dan terdapat kendala, maka perlu adanya evaluasi yang dapat dilakukan oleh masing-masing guru dan juga rapat oleh seluruh guru bersama kepala sekolah untuk mendiskusikan kekurangan dan kendala selama program berlangsung, sehingga diharapkan program selanjutnya dapat berjalan dengan baik dan tidak mengulangi kekurangan yang telah terjadi. Selanjutnya, ada model role player. Model pengembangan media dan teknologi pembelajaran ini dikembangkan oleh MD Role Player. Arah pengembangan dari model ini yaitu integrasi teknologi. Model ini lebih dikenal dengan nama TIP atau Technology Integration Planning. Model TIP merupakan cara untuk mengintegrasikan media dan teknologi ke dalam pembelajaran melalui 5 fase berikut, yaitu pada fase pertama TIP, hal yang dilakukan yaitu menentukan keuntungan penggunaan media dan teknologi ke dalam pembelajaran. Aspek yang melatar belakangi untuk menentukan keuntungan sebagaimana dikemukakan oleh Rogers dan Role Player yaitu yang pertama, kesesuaian integrasi teknologi ke dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, kesulitan, di mana penggunaan media dan teknologi pada kegiatan pembelajaran harus dapat menghasilkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu keterujian, di mana keuntungan relatif dapat diperoleh setelah melakukan uji coba terlebih dahulu sebelum digunakan secara lebih luas. Lalu yang keempat ada keteramatan, yaitu bentuk pengamatan langsung untuk melihat kesiapan serta mendukung proses integrasi media dan teknologi dalam pembelajaran. Setelah menentukan keuntungan relatif, terdapat fase yang selanjutnya, yaitu menentukan tujuan. Pada tahap ini, pendidik menentukan pengetahuan dan keterampilan yang ingin dipelajari oleh peserta didik, serta menetapkan instrumen penilaian untuk alat ukur penilaian pelajaran yang telah diperoleh peserta didik dengan mengintegrasikan media dan teknologi ke dalam pembelajaran. Lalu fase yang ketiga yaitu merancang strategi integrasi. Pada tahap ini, pendidik perlu menentukan strategi mengajar dan bentuk aktivitas yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dalam strategi integrasi media dan teknologi, hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah karakteristik topik-topik bahan pembelajaran, kebutuhan peserta didik, dan metode yang sesuai dengan lingkungan belajar. Kemudian, fase yang keempat yaitu menyediakan lingkungan belajar. Pada tahap ini, lebih merujuk kepada pengelolaan tempat, sarana, dan prasarana yang memungkinkan diterapkan teknologi secara efektif dalam pembelajaran. Lalu, pada fase yang kelima yaitu mengevaluasi dan merevisi. Pada tahap ini, seorang pengembang dapat mengkaji kembali apakah sudah berjalan baik atau masih ada yang harus diperbaiki pada kegiatan integrasi teknologi dalam pembelajaran. Hal-hal yang dapat dievaluasi pada tahap integrasi media dan teknologi terhadap pembelajaran yaitu kelayakan teknologi yang digunakan, biaya dan alokasi waktu, ketersediaan tenaga, dan pemeliharaan teknologi. Setelah melakukan evaluasi, selanjutnya terdapat revisi. Dengan melakukan revisi, maka penggunaan teknologi selanjutnya dapat menghasilkan hasil belajar serta kualitas peserta didik akan mencapai titik yang mumpuni. Selanjutnya, model yang terakhir adalah model Hanafin dan Peck.
Model ini disebut dengan the CAI Design Model. CAI merupakan singkatan dari The Computer Assisted Instruction atau pelajaran berbantukan komputer. Terdapat 4 kegiatan pembelajaran dengan alat bantu komputer, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, latihan dan praktik. Latihan atau drill selalu dipasangkan dengan praktik karena keduanya merupakan rangkaian kegiatan yang saling beriringan dalam membangun pengetahuan dan keterampilan. Praktik merujuk pada kegiatan umpan balik yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja. Adapun drill merujuk pada kegiatan pengulangan yang bertujuan untuk membangun penguatan menuju tingkat otomatisasi pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, tutorial. Tutorial merupakan program pembelajaran yang mengikuti fase-fase belajar mandiri secara bertahap untuk menanamkan konsep atau satuan belajar. Tutorial CAI mengharuskan pendidik menyediakan komputer untuk mengajarkan informasi baru. Prosesnya menyerupai interaksi antara mahasiswa dengan tutor yang terlibat dalam sesi satu-satu atau one-to-one. Konsep disajikan, mahasiswa memahaminya, setiap konsep diperiksa dan diberi pengecekan dan pembelajaran selanjutnya berdasarkan respons peserta didik. Ketiga, permainan atau game. Game adalah salah satu kegiatan yang dilakukan untuk tujuan memperoleh pengetahuan dan pemahaman melalui cara-cara yang menyenangkan. Dalam hubungannya dengan game, CAI digunakan untuk mengembangkan keterampilan dengan memanipulasi angka, menyajikan gambar-gambar yang menarik pada layar, dan memindahkannya dengan cepat. Yang keempat, simulasi atau pemodelan. Simulasi atau pemodelan merupakan abstraksi dari realitas. Komputer dalam CAI dapat mensimulasi konsep-konsep atau kejadian yang kompleks. Komputer menerima input, kemudian merespons seolah-olah sedang memanipulasikan suatu sistem. Memungkinkan peserta didik menghasilkan keputusan yang baik dan jelek tanpa konsekuensi resiko atau biaya yang mahal. Model desain CAI merupakan suatu model desain dan pengembangan pembelajaran yang berbasiskan komputer dalam membangun aktivitas pembelajaran. Dalam model ini, penilaian dan pengulangan perlu dijalankan dalam setiap fase. Model ini adalah model desain pembelajaran berorientasi produk atau jurnal berbasis web. Tahapan pengembangan model ini mengikuti fase yang terdiri atas 4 tahap, yaitu penilaian kebutuhan, desain, pengembangan dan implementasi, serta evaluasi. Fase yang pertama, penilaian kebutuhan. Fase ini diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dalam mengembangkan suatu media pembelajaran, termasuk di dalamnya tujuan dan objektif media pembelajaran yang dibuat, pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh kelompok sasaran, peralatan dan keperluan media pembelajaran. Tujuan penilaian kebutuhan adalah untuk mendefinisikan secara jelas spesifikasi dari proyek. Pada tahap ini, pengembang pembelajaran menjelaskan kepada siapa produk pengembangan ini ditujukan, lingkungan atau tempat di mana produk ini ingin digunakan, rintangan yang mungkin dihadapi, tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam program, dan item penilaian yang akan digunakan untuk menentukan sejauh mana tujuan itu tercapai. Setelah semua keperluan diidentifikasi, Hanafin dan Peck menekankan untuk menjalankan penilaian terhadap hasil itu sebelum meneruskan pembangunan ke fase desain. Fase yang kedua adalah fase desain. Di dalam fase ini, informasi dari fase analisis dipindahkan ke dalam bentuk dokumen yang akan menjadi tujuan pembuatan media pembelajaran. Tujuan tahap desain adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan alat-alat, bahan, dan sumber yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Pada tahap desain, pengembang melakukan beberapa langkah, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tata urutan bagaimana tujuan itu tercapai. Kedua, mempertimbangkan solusi untuk setiap tujuan yang diidentifikasi selama penilaian kebutuhan. Yang ketiga, memilih solusi terbaik dan memecahkan masalah.
Keempat, memperluas atau memperbanyak daftar tujuan dan item penilaian. Kelima, menentukan kegiatan yang dapat menunjang ke pencapaian tujuan. Keenam, mentransfer seluruh bahan ke dalam storyboard. Dan yang terakhir, mengolah bahan melalui storyboard. Selanjutnya, fase ketiga, pengembangan dan implementasi. Pada fase ini, pengembang media dan teknologi pembelajaran fokus melakukan beberapa aktivitas pengembangan, yaitu membuat representasi grafis, menciptakan, memprogramkan, menguji coba, tinjauan terbatas, prosedur pendokumentasian, evaluasi formatif, evaluasi sumatif, dan revisi. Dalam proses pengembangan dan implementasi, program komputer diproduksi hingga menghasilkan produk akhir berupa pelajaran yang menggunakan CAI dalam bentuk program komputer. Selanjutnya yang terakhir, fase evaluasi. Fase evaluasi meliputi evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengumpulkan data pada setiap tahapan yang digunakan untuk penyempurnaan. Misalnya mengetes kemampuan pelajaran apakah sudah memenuhi tujuan yang dirumuskan sebelumnya atau belum. Jadi evaluasi formatif terjadi saat program sedang dikembangkan. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan pada akhir program. Evaluasi sumatif itu merupakan evaluasi untuk memvalidasi atau mengesahkan apakah produk akhir itu telah memenuhi harapan sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau belum. Di sini juga diberikan keputusan untuk meneruskan program ini pada tahap diseminasi yang kemudian diimplementasikan secara kelembagaan. Kesimpulan dari materi ini adalah, dalam proses pembelajaran, sangat penting bagi pendidik untuk memperhatikan model pembelajaran. Hal tersebut dilakukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Terlebih pada era saat ini, di mana pengembangan teknologi sangat cepat, sehingga diharapkan para pendidik dapat menerapkan model pembelajaran yang dapat mengembangkan media dan teknologi pembelajaran.